Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan dimanapun Anda berada, khususnya para kawan teknisi pemula, untuk Anda yang kebetulan sekarang lagi belajar analisa atau belajar eksekusi ke arah yang lebih mendalam, biasanya ada dua metode yang digunakan untuk mengetahui kerusakan ketika terjadi atau ada sebuah ponsel yang mati total. Ada yang menggunakan analisa pakai power supply, menganalisa konsumsi arusnya, itu pun bisa dilakukan. Namun ada kalanya sebuah ponsel bisa dianalisa atau sering kali dapat dianalisa tidak hanya menggunakan power supply. Di sini saya akan bertutorial yang berhubungan dengan analisa kerusakan ponsel pakai metode detek CPU via PC atau laptop. Ketika sebuah ponsel berchipset MediaTek atau Qualcomm, maka akan terdeteksi sesuai chipset yang terpasang di ponselnya. Ketika ponsel berchipset Qualcomm seperti ini ketika dicolok ke USB-nya dicolok ke PC atau laptop, maka akan terdeteksi Qualcomm 9008 mode seperti itu di bagian device manager. Namun ketika menggunakan sebuah ponsel yang berchipset MediaTek, maka akan terdeteksi pula port MediaTek-nya. Namun ada hal yang seringkali para teknisi pemula lupakan, yaitu di mana ponsel dan laptop atau PC berkomunikasi menggunakan port USB seperti ini ataupun Type C yang sekarang, prinsipnya sama-sama saja, yaitu dengan 5 port seperti ini, di mana 5 port ini ada salah satunya yang tidak berfungsi atau NC, sementara yang 4 lainnya itu harus terkoneksi dengan baik dan sempurna, di mana USB nantinya dicolok di sini. Nah, di sini ini harus benar-benar terkoneksi ke sini. Nah, ke sini, di mana akhirnya itu masuk ke ini soket USB yang ada di mesin. Namun sebelum itu akan saya jelaskan satu persatu port dan fungsi-fungsinya, fungsi dari pinnya. Yang pertama di sini ada bagian ground. Ground biasanya di ujung. Untuk mengecek koneksi atau konektivitas ground baik atau tidaknya, kita menggunakan trik atau cara yang sederhana saja. Tempel di sini, kita dekatkan dulu ininya. Maaf, kita sesuaikan dulu. Nah, seperti ini. Untuk mengetahui ground atau bagian negatif baterai, negatif casan terkoneksi dengan baik, kita tempel di sini satu di ground. Kalau ground boleh di mana saja, yang penting ground. Nah, di sini yang satu konek ke sini. Nah, itu berarti groundnya terkoneksi dengan baik, di mana di LCD ini tertera nilai resistansi tertentu. Kalau di sini nih, resistansi groundnya itu 500 ohm ya. Nah, di sini ground. Nah, sama 528 ohm. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah pin yang kedua dari ground ini, namanya DM atau enggak DM, DP lah gitu. Karena yang pin kedua dan ketiga ini bertugas atau fungsinya sebagai konektivitas
dari data itu sendiri, di mana sebuah ponsel mengidentifikasi HP tersebut berchipset MediaTek atau Qualcomm. Nah, inilah dua pinnya, pin kedua dan ketiga. Untuk mengetahui konektivitas dua pin ini baik atau tidak, kita cek di sini sampai ke ujung sini, ke ujung ini. Sebentar, ini agak susah nih kalau lagi di zoom. Nah, saya lipat dulu seperti ini. Sebentar, saya posisikan terlebih dahulu. Hal seperti ini sering terlewatkan oleh para teknisi, dan saya pun sering begitu ketika di awal-awal. Nah, ini ujungnya saya lipat dulu biar dapat dilihat oleh kamera. Nah, kita konekkan ke bagian yang kedua, ke pin kedua. Nah, di bagian DM atau DP inilah kita cek di sini apakah ada resistansi sebesar 528. Kita acak saja. Nah, ini 578. Berarti di bagian pin yang kedua ini koneksinya bagus. DP atau DM-nya. Pada yang ketiga, kita cek lagi. Biasanya DM DP itu berdekatan. Belum ada ya. Nah, tadi DP-nya di sini, DM-nya di sini, berarti berseberangan. Nah, sebentar. Nah, 500 sekian. Pokoknya resistansinya pasti gak bakalan jauh. Berarti ini menunjukkan dua pin terkoneksi dengan baik. Sudah 3 pin yang kita identifikasi. Satu lagi untuk memenuhi syarat kerja dari konektivitas PC dan HP untuk identifikasi kerusakan pada CPU. Nah, yang keempat, pin terakhir, yang kelima, pin yang keempat ini di skip saja karena ini tidak terkoneksi kemanapun. Nah, yang kelima ini adalah pi bus alias tegangan casan atau tegangan daya catu daya untuk konektivitas syarat kerja konektivitas PC dan HP. Tanpa ini, sekalipun 3 pin terkoneksi dengan baik, maka tidak akan ada koneksi. Oke, yang terakhir, yang paling ujung adalah di mana coba? Nah, di sini. Sebentar. Pokoknya resistansinya nggak bakalan jauh seperti ground ke ground gitu. Kalau nggak 500 ya 600. Kalau di sini kan ground ke ground tuh pengecekannya 640 ya. Tadi 500 tapi nggak apa-apa lah, yang penting resistansinya sama seperti ini. Coba sekarang di ini di pibas pibasnya alias tegangan casannya. Ternyata di sini ada. Ini menunjukkan bahwa 4 pin sebagai syarat kerja dari konektivitas PC dan HP untuk menentukan kerusakan atau mengidentifikasi jenis chipset atau CPU dari sebuah ponsel sudah terpenuhi. Tinggal kalau nanti dikoneksikan ke PC tidak terdeteksi, kemungkinan besar CPU atau port ininya yang harus diganti, karena ini biasanya kalau sudah tua, sudah aus dan mulai mulai menipis di bagian kuningannya. Oke, terima kasih, tutorial singkat, padat namun sangat berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.